Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran matematika. Ini untuk kelas ini kelas 9C dan 9D ya. Materi kita hari ini adalah kekongruenan. Ini yang pertama, yaitu bagian 1 untuk matematika kelas 9 semester 2. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama mengidentifikasi dua bangun yang kongruen atau tidak. Yang kedua, menemukan konsep dua bangun yang kongruen. Ya. Saya lanjutkan. Yang ketiga, mendapatkan dua bangun yang kongruen dengan translasi dan rotasi. Yang keempat, mengidentifikasi sudut-sudut dan sisi-sisi yang bersesuaian. Dan yang terakhir adalah mengidentifikasi syarat dua bangun datar yang kongruen. Kita lanjutkan yang pertama, yaitu mengidentifikasi dua bangun yang kongruen atau tidak. Contohnya misalnya ada keramik. Kalian pastinya pernah lihat keramik ya. Di sini keramik ukurannya 30 x 30. Semua keramik yang ada di sini 30 x 30. Maka keramik yang berukuran sama dengan bentuk yang sama, ini bentuknya persegi. Nah, ini maka dia dinyatakan sebagai bangun yang saling kongruen. Nah, kemudian contoh yang kedua, foto. Di sini Bu Guru perlihatkan foto presiden ya dan wakil presiden. Bentuknya adalah persegi panjang ya. Nah, kemudian foto Bapak Wakil Presiden juga persegi panjang dengan ukuran yang sama persis. Maka kedua foto yang seperti ini dikatakan kongruen. Contoh yang ketiga adalah paving block. Pernah melihat paving block ya? Nah, ini yang bentuk seperti ini, paving block ini bentuknya segi 6, beraturan, dan ketika dipasang berjajar sama persis ini. Ini juga bangun-bangun yang saling kongruen. Bentuknya sama, ukurannya sama. Ya. Kemudian bangun yang tidak kongruen, contohnya misalnya pintu dan jendela. Jendela di sini ini bentuknya sama dengan pintu, yaitu persegi panjang. Tetapi karena ukurannya berbeda, maka dia dikatakan tidak kongruen. Contoh yang kedua misalnya penggaris. Di sini jelas penggaris ini yang satu persegi panjang, yang satu segitiga. Bentuknya sudah tidak sama. Maka penggaris kedua ini, dua penggaris ini dikatakan sebagai bangun yang tidak kongruen. Kemudian contoh yang ketiga, ini adalah lukisan. Lukisan ini ada 3, yang dua, yang belakang ini bentuknya persegi panjang, sedangkan yang di depan sendiri ini bentuknya persegi. Kalau kita bandingkan, maka dia bentuknya sama, tetapi ukurannya berbeda. Maka gambar yang burung dengan kupu-kupu satu ini dia tidak kongruen. Tidak kongruen karena walaupun bentuknya sama tapi ukurannya tidak sama. Kemudian untuk bangun yang figura yang bergambar burung dengan kupu-kupu depan ini jelas tidak kongruen, kelihatan bentuknya sudah berbeda, apalagi ukurannya. Nah, jadi dua bangun ini berbeda. Sedangkan yang ketiga, kita bandingkan yang sama-sama kupu-kupu ini ya, ini juga tidak kongruen. Kenapa? Karena bentuknya berbeda, ukurannya juga berbeda. Itu untuk kekongruenan. Sekarang kita lihat teselasi. Ini adalah suatu bentuk art atau seni ya, seni di mana bangun-bangun itu disusun sedemikian rupa sehingga menjadi bentuk-bentuk yang menarik. Contohnya ini. Segitiga-segitiga, bangun-bangun jajar genjang, kemudian ini persegi panjang ya, trapesium. Ini ditata kemudian diberi warna sehingga menjadi suatu yang menarik. Di sini ada banyak bangun yang kongruen, tapi ada juga bangun-bangun yang kita bandingkan nanti bisa tidak kongruen. Misalnya segitiga dengan trapesium yang ini, segitiga merah dengan trapesium yang hijau ini, jelas dia tidak kongruen. Kemudian gambar yang kedua, teselasi untuk ini cicak ya. Cicak apa ini? Ya, cicak aja ya.
Cicak-cicak ini disusun sedemikian rupa sehingga dia membentuk suatu lukisan yang indah. Nah, ini cicak-cicaknya ini adalah saling kongruen, sama persis. Kemudian yang ketiga contohnya ada di batik ya, teselasi yang ada di batik. Di batik ini bangun-bangun yang putih seperti ini kayak oval ini juga kongruen. Kemudian yang tengah menyerupai apa ini, persegi tapi ada bentuknya lain ya, ini juga kongruen. Jadi ini contoh-contoh penerapan ya bangun-bangun yang kongruen itu dalam teselasi. Jadi di sini dua bangun yang kongruen itu ukurannya sama, bentuknya juga sama. Ya. Contohnya adalah persegi panjang ya, persegi panjang pink dengan hijau ini ukurannya sama, panjang yang ke bawah ini ya, panjang yang pink, panjang di sini panjangnya juga sama, diberi tanda sama, satu strip. Kemudian lebarnya sama, satu strip juga. Ini namanya sisi-sisi yang bersesuaian. Nanti kita akan lihat bagaimana sisi-sisi yang bersesuaian itu. Jadi kedua persegi panjang ini adalah persegi panjang yang kongruen. Kemudian contoh yang kedua ini adalah jajar genjang. Jajar genjang di sini panjang dan sisi miringnya juga diberi tanda. Untuk panjangnya adalah 2 strip, sisi miringnya 2 strip. Ini yang kuning juga sama. Sisi panjangnya itu 2 strip dan sisi miringnya 2 strip. Di sini keduanya kongruen, bentuknya sama, ukurannya sama. Jadi kita katakan bahwa dua jajar genjang ini kongruen. Selanjutnya di sini ada segi 6. Walaupun segi 6 tidak beraturan, ini panjang yang di atas dan bawah ini diberi tanda 2 strip, kemudian yang miring-miring diberi 1 strip. Tapi keduanya ini bentuknya sama, ukurannya sama. Yang sisi atas dengan sisi atas ini bersesuaian sama. Kemudian sisi bawah dengan sisi bawah bersesuaian sama panjangnya. Kemudian yang kanan dengan yang kanan sama, dan yang kiri dengan yang kiri sama. Jadi segi 6 ini adalah kongruen. Selanjutnya, dua bangun yang tidak kongruen. Contohnya, misal Bu Erni punya bintang berwarna pink, kemudian punya bintang berwarna hijau. Dia tidak kongruen. Kenapa? Karena ukurannya sama. Ukurannya berbeda. Meskipun bentuknya sama. Kita bisa cek, kita bisa geserkan, kita bisa himpitkan. Ternyata bintang ini tidak saling menutupi dengan sempurna. Maka keduanya dikatakan bangun yang tidak kongruen. Selanjutnya contoh lagi, ini ada persegi panjang, kemudian ada persegi panjang lagi berwarna merah, yang satu biru, yang satunya merah. Nah, di sini keduanya meskipun sama-sama persegi panjang, dia tidak kongruen. Kita himpitkan. Coba kita himpitkan. Nah, ternyata dia tidak bisa menutup secara sempurna. Jadi keduanya tidak kongruen. Contoh yang ketiga, misalnya punya gambar hati berwarna ungu. Kemudian saya punya gambar hati berwarna biru di sini. Di sini meskipun sama-sama bentuknya hati, tetapi ukurannya berbeda. Sudah kelihatan, dan kita buktikan untuk dihimpitkan ternyata tidak sama. Nah, jadi ini tidak kongruen. Ya. Selanjutnya, bagaimana mendapatkan dua bangun yang kongruen dengan translasi dan rotasi? Masih ingat ya materi transformasi geometri tentang translasi dan rotasi? Translasi itu pergeseran. Kita akan coba membuat bangun, kemudian kita geser. Nah, itu adalah keduanya nanti bisa membentuk bangun yang kongruen. Ini ada persegi berwarna pink, kemudian saya himpitkan dan saya geser. Nah, kedua bangun ini, kedua persegi ini adalah kongruen, hasil dari pergeseran atau translasi. Contoh yang kedua, segitiga. Nah, segitiga biru ini saya himpitkan lagi dengan yang lebih tua, kemudian saya lakukan pergeseran. Nah, ini menjadi dua bangun yang kongruen. Jadi dua segitiga ini kongruen. Contoh yang ketiga, saya punya gambar rumah. Saya himpitkan, kemudian saya geser. Ya, jadi kedua gambar rumah adalah kongruen, hasil dari pergeseran. Trapesium, trapesium ini kita himpitkan.
yang ini kan kongruen ya, kelihatan seperti itu. Coba kita himpitkan. Nah, ternyata dia berhimpit. Jadi dia trapesium ini kongruen. Hasil dari pergeseran trapesium ini adalah menjadi dua bangun yang kongruen. Yang berikutnya yaitu dengan cara rotasi atau perputaran. Kita ambil contoh, misalnya saya punya bangun segi 5. Kemudian saya putar atau dirotasikan 180 derajat searah jarum jam. Kita lihat. Nah, ya, kita ulangi, kita putar 180 derajat. Nah, kita ulangi, kita putar 180 derajat. Maka dia membentuk dua bangun yang kongruen. Ini bentuknya segi 5. Ini bentuknya segi 5, sama persis, ukurannya juga sama persis. Jadi hasil perputaran 180 derajat ini membentuk dua bangun yang kongruen. Yang selanjutnya mengidentifikasi sudut-sudut dan sisi-sisi yang bersesuaian. Di sini Bu Erni punya sebuah persegi panjang. Saya akan menggambarkan satu lagi persegi panjang yang kongruen. Kemudian kita akan identifikasi maksudnya sudut-sudut itu apa, sisi-sisi itu apa. Nah, di sini yang tekankan adalah yang bersesuaian. Jadi di sini misal sudut-sudut yang bersesuaian itu kita tuliskan. Di sini ada sudut A, maka yang bersesuaian adalah di sini sudut E. Sudut E. Jadi ini punyanya persegi panjang yang kanan ini ada sudut E. Ini bersesuaian namanya. Letaknya, posisinya sama. Ya. Kemudian yang kedua sudut B. Berarti nanti ada yang di sini ya. Sudut B bersesuaian dengan sudut F. Nah, ini F. Selanjutnya adalah sudut C bersesuaian dengan sudut yang di sini tentunya, yaitu sudut G. Selanjutnya yang terakhir sudut D bersesuaian dengan sudut H. Nah, sekarang yang berikutnya sisi-sisi yang bersesuaian. Nah, sisi-sisi yang bersesuaian mengikuti sudut-sudut bersesuaian. Sudut A dan E itu kan bersesuaian, B dan F bersesuaian, maka sisi AB, ini sisi AB tentu saja bersesuaian dengan EF. Begitu juga sisi BC. Sisi BC dia juga bersesuaian dengan sisi FG. Satu lagi di sini sisi CD bersesuaian dengan sisi HG. Yang terakhir sisi AD atau DA bersesuaian dengan sisi HE. Ya. Jadi sudut-sudut yang bersesuaian, sisi-sisi yang bersesuaian nanti penting untuk kita ketahui ke depan dalam membandingkan kekongruenan bangun maupun kesebangunan. Nanti akan ada materi yang selanjutnya itu kesebangunan. Kita tetap pakai ini. Sudut-sudut bersesuaian dan sisi-sisi bersesuaian. Contoh yang berikutnya, misalnya ada trapesium. Trapesium siku-siku ini berwarna biru, kemudian ada trapesium siku-siku berwarna hijau. Nah, ini letaknya beda, Bu. Gimana? Nah, kita harus meneliti betul mana yang sesuai. Apakah sudut yang di atas kanan ini, kiri ini sama dengan yang sudut di kiri sini? Tidak, ya tidak, karena ini adalah sudut siku-siku, sedang ini tidak, ini sudut tumpul. Nah, bagaimana membandingkannya? Coba kita lihat, kita cek secara keseluruhan bentuknya. Di sini sisi yang pendek atas berarti sesuainya dengan yang sebelah kiri ini. Nah, sisi yang alasnya bawah ini sesuai dengan yang di sebelah kanan, gitu ya, paham ya? Sisi yang diapit sudut siku-siku berarti sama dengan sisi yang diapit sudut siku-siku juga di sini. Nah, bukan karena letaknya saja, tetapi kita harus mengidentifikasi masing-masing secara cermat. Nah, paham ya anak-anak? Semoga bisa dipahami. Kita coba tulis sudut-sudut yang bersesuaian. Di sini ada sudut A, berarti bersesuaiannya dengan sudut E ya di sini bawah. Karena siku-siku sama-sama siku-siku ya.
Jadi kalau kita permudah saja ini bisa kita putar sebenarnya ke sini. Nah. Oke, selanjutnya sudut B. Tentu saja dia bersesuaian dengan sudut F, yaitu di sini. Sudut tumpul, ya. Dan sudut C bersesuaian dengan sudut yang lancip, G. Jadi ini yang tadi B berwarna merah ini tumpul, F tumpul, C-nya lancip, G-nya lancip. Itu bisa kelihatan. Ya. Kemudian yang terakhir adalah sudut D bersesuaian dengan sudut H. Ya, sama-sama siku-siku, posisinya di alas bawah. Ini juga alas yang panjang. Sekarang sisi-sisi yang bersesuaian. Karena sudut-sudutnya sudah kita ketahui, ini mudah menentukan sisi-sisinya. Misal sisi AB. Sisi AB ini warnanya hitam dan merah. Berarti yang sini yang hitam dan merah mana sudutnya ini? Berarti sisinya sama atau bersesuaian dengan EF. Kita tulis sisi AB bersesuaian dengan sisi EF. Selanjutnya sisi BC. BC ini adalah merah dan ungu. Berarti ini merah dan ungu yang kita pilih. Maka sisi BC bersesuaian dengan sisi FG. Yang berikutnya adalah sisi dasar alasnya, sisi CD. Ini kuning dan ungu, berarti ini di sini kuning dan ungu. Jadi kita tulis bersesuaian dengan sisi HG atau GH. Yang terakhir tentu saja sisi yang diapit, sisi sudut siku-siku tadi warna kuning dan hitam. Berarti di sini kuning dan hitam, berarti adalah sisi DA bersesuaian dengan sisi EH. Ya, nanti kita tandai masing-masing seperti itu untuk membandingkan. Oke, kita lanjutkan, yaitu mengidentifikasi syarat dua bangun datar yang kongruen. Ini yang materi terakhir. Dua bangun datar yang mempunyai bentuk dan ukuran sama, jadi syaratnya dua ya, bentuk dan ukuran yang sama dinamakan kongruen. Syarat-syaratnya yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Oke, demikian untuk materinya. Bu Erni akan stop sharing. Kita akan kembali ke Google Classroom-nya. Saya akhiri dulu untuk yang materinya. Ya, silakan boleh dinyalakan mikrofonnya jika ada pertanyaan tentang kekongruenan. Jadi kekongruenan tadi sudah jelaskan bahwa kekongruenan itu syaratnya adalah dua bangun yang seukuran dan bentuknya sama. Ada yang mau ditanyakan tidak dari penjelasan Bu Erni? Gamenya Bu Erni yang Bu Erni sampaikan itu sudah saya sesuaikan ya, saya sesuaikan dengan apa namanya? Saya sesuaikan dengan materinya. Jadi dia kongruen itu kalau ditemplekkan, di apa namanya, dihimpitkan itu sama gitu ya. Halo? Ayo bolehlah tanya, enggak apa-apa. Ada enggak? Gimana? Ada yang ditanyakan tidak? Kalau tidak ada, terima kasih ya sudah mendengarkan penjelasannya Bu Er. Nah, setelah ini saya akan coba memberikan sedikit kuisis. Nanti kalian bisa mengerjakan kuisisnya setelah meetingnya kita tutup. Oke, mungkin cukup untuk hari ini. Kalau memang tidak ada pertanyaan, saya akan akhiri. Kita akan bertemu lagi insya Allah minggu depan, masih dalam pembelajaran dari rumah. Saya mohon maaf jika ada kesalahan selama mengajar hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Setelah ini kalian bisa left the meeting. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.